ilmu pengetahuan hukum pidana dapat diketahui bahwa pengertian dengan sengaja pada pokoknya berarti sebagai kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Akhirnya PN Surabaya vonis 4 tahun penjara dari kasus PT Hobi Abadi Internasional. Akhirnya Pengadilan Negeri Surabaya memvonis kedua terdakwa, Beni Suwanda dan Irwan Tanaya bersalah, telah melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu pada ruks akte otentik. Menghukum kedua terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun, ujar Ketua Majelis Hakim Martin Ginting saat memberikan putusan di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis tanggal 10 Februari tahun 2022. Martin Ginting menjelaskan, yang memberatkan perbuatan para terdakwa menimbulkan potensi tidak dibayarnya gaji Richard dan para terdakwa berbelit-belit saat memberikan keterangan. Kemudian hal yang meringankan kedua terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya. Atas putusan tersebut, baik terdakwa melalui penasehat hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan pikir-pikir untuk melakukan banding. Diketahui berdasarkan surat dakwaan jaksa terungkap, terdakwa Beni dan juga Irwan Tanaya disebutkan sengaja memasukkan beberapa keterangan yang diketahui sejak awal merupakan keterangan yang tidak benar ke dalam surat pernyataan keputusan rapat perseroan terbatas nomor 03 tanggal 3 November tahun 2020. Adapun keterangan tidak benar itu diantaranya menyebutkan bahwa Komisaris PT Hai Richard Sutanto, selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan, senantiasa bertindak seakan-akan dirinya adalah pihak yang berhak dan berwenang bertindak dan atas nama Direksi Perseroan serta mewakili Perseroan. Richard juga dituding menguasai dan belum mengembalikan beberapa harta kekayaan atau aset Perseroan, berupa mobil dan segala persediaan inventori barang-barang dagangan milik perusahaan. Terdakwa 1, Beni Suwanda dan terdakwa 2, Irwan Tanaya, menyuruh Saudara Adi Nugroho SHM memasukkan suatu keterangan yang diketahui oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 sejak awal adalah keterangan tidak benar ke dalam surat pernyataan keputusan rapat perseroan terbatas nomor 03 tanggal 3 November tahun 2020, kutip surat dakwaan Jaksa Zulfikar. Atas perbuatannya itu, JPU Zulfikar dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya mendakwa terdakwa Beni dan Irwan dengan dakwaan pasal 266 ayat 1 junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan menuntut para terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Bagus melaporkan dari PN Surabaya. Dalam hal ini, para penegak hukum yang ada dan peradilan, yakni Majelis Hakim dan Jaksa JPU. Ya, oknum-oknum ini sudah kami laporkan, sudah kami bawa ke tingkat lebih tinggi. Kami ada bukti semua di sini, ada di sini semua. Ya, jadi barangkali rekan-rekan bisa maksud, boleh silakan. Ya, begitu. Ada pertanyaan lagi? Oke. Mantap, Pak. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Ini putusan yang ngawur. Mengapa ngawur? Dari awal persidangan, mungkin rekan-rekan sudah tahu semua kan, isi dakwaan dan tuntutan tidak sama. Dan ada diduga majelis tidak memahami permasalahan ini. Seperti tadi disebutkan bahwasanya majelis hakim membenarkan adanya suatu tidak adanya saham. Loh, sahamnya masih ada kok. Ya kan? Sahamnya masih ada. Kemudian dibacakan lagi katanya tidak menerima dividen. Loh, jelas dividen itu terjadi bila mana ada RUGS. Ya kan? Tidak ada. Kerugian-kerugian tidak pernah diaudit. Sekarang permasalahannya apa? Peradilan yang dimasalahkan apa sih? Kan masalah 266. Ya. Mengapa tidak dihadirkan si notarisnya? Bahkan dibenarkan tadi kan rekan-rekan mendengar sendiri, dibenarkan tidak mengapa loh. Bagaimana dalilnya dari majelis hakim? Jadi dugaan kami di sini para pihak ya
menduga bahwasannya majelis ini tidak cakap dalam mengadili mengenai perkara ini. Berarti akan banding, Pak ya? Kami masih pikir-pikir, Mas. Kenapa pikir-pikir, Pak? Kami akan berundingkan dulu. Begitu. Jadi kami tidak bisa mengatakan ya atau tidak, tapi kami akan berunding lebih dulu. Begitu. Makasih ya Pak. Iya. Pak